Unggas, Kak Pink. Iya, dia unggas Pink. Nggak tahu kelinci, bukan. Nggak tahu cepet. Kendaraan umum yang Bis. yang kayak ular. Pesawat. Halo semuanya, kembali lagi di Bonsai Muda. Obrolan santai Dahlan Muda. Yeay. Balik lagi bareng aku Syafira dan juga Mas. Saya Fahrul. Di Bonsai Muda tentunya episode keempat teman-teman, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu, dua wanita cantik. Cailah, emang cantik banget sih, iya nggak? Betul. Iya, betul. Dua wanita cantik ini merupakan alumni dari UAD tentunya, dan juga pernah menjadi tim kreatif PMB UAD, dan masih banyak lagi prestasi lainnya yang nanti akan kita ulik. Boleh kenalan dulu, Mas Faru, silakan mau kenalin yang mana dulu? Mbaknya dulu silahkan. Perkenalan. Oke, Dahlan Muda, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Kapan sih ditayanginnya? Pagi, siang, sore, atau malam? Pagi, siang, atau malam. Kenalin, nama aku Kalda, biasanya dipanggil Alda. Kebetulan aku juga alumni UAD, angkatan 2018. Sempat jadi host juga di tim kreatif PMB tahun 2022 ya? Tahun 2022. Kemudian untuk kegiatanku sehari-hari, sekarang itu aku kayak fleksibel aja sih. Kesibukannya pertama aku tuh lanjut kuliah magister, kemudian juga aktif content creator dan juga kerja full time di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia. Jadi kurang sih seperti itu. Jadi kayak tiga kegiatan itu aja dalam satu minggu. Asal mana Kak Alda? Oh iya, kalau Langsung nanya asal ya, baru langsung awal. asal ya. Iya dong. Asalnya dari Riau, tapi dalam Oh, dari Riau. Riau. Prodi apa Mbak di UAD? Riau, din aku program studinya di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Tepuk tangan buat Mbak Kalda. Oke, terus sekarang lanjut magisternya di? Kalau boleh Sekarang tahu? lanjut magisternya, jurusannya sama, ilmu Sama? komunikasi juga di Universitas Veteran. Oh, UPN. wow. Iya, keren banget. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Halda. Selanjutnya, silahkan Mbak kenalan dulu sama Dahlan Muda. Halo Dahlan Muda, selamat pagi, siang, sore, malam kalau kalian nontonnya malam. Perkenalkan, nama aku Nur Akidah Halimatus Sa'diyah, panjang ya. Tapi panggilannya Kiki. Sekarang kesibukannya di Pare, kalau kalian tahu kampung Inggris. Nah, sekarang posisinya menjadi tutor IELTS. Oh Jadi my teman-teman God, yang mau lanjut beasiswa ke luar negeri, nah biasanya membutuhkan IELTS. Nah, di situ aku jadi tutornya gitu. Dan lagi persiapan mau berangkat untuk S2 di University Western Australia pakai LPDP. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Kiki. Keren banget. Berangkat berangkat apa? Iya, ke Australia itu kapan Mbak? Bulan Juli insya Allah. Juli ini. Juli besok. Prodinya dulu? Penerjemah Arab. Oh dulu, bahasa dan sastra Arab di sini. Wow. Seangkatan sama Mbak Alda. Betul, seangkatan 2018 juga. Dari yang bahasa Arab ke Pare, which is bahasa Inggris, terus ke Australia. Iya betul. Wah, ini menarik banget sih. Harus kita cari tahu gimana bisa Keren banget jalannya ya. gitu. Keren banget. Selain Mbak Kiki ini adalah, tadi kan aku udah nyebutin ya, alumni UAD, terus juga dulunya tim kreatif, bagian host juga ya sama Mbak Halda ya. Terus juga dulu pernah jadi duta bahasa ya Mbak ya? Iya betul. Luar biasa banget, duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekarang juga persiapan untuk berangkat beasiswa LPDP ke Australia. Betul. Wah, keren banget. Terus kalau Mbak Halda sekarang fokusnya di selain lanjut S2, teman-teman juga konten kreator ya Kak ya? Benar. TikToknya apa Kak? Namanya Kak? Sama di Reels juga ya? IG ya? Iya, benar-benar. TikToknya nama aku pribadi sih, tapi aku sekarang berubah nama dikit. Kumpulan cerita Kalda. Jadi boleh lah kalau yang belum follow, masa sih kalau dia belum follow ya kan? Follow teman-teman. Kita flashback banyak ya, Iya, nggak sedikit banyak. Banyak flashback banyak. Dulu pas masih mahasiswi, apa sih kegiatannya di UAD selain tadi yang udah di-spill awal-awal tuh? Apa dimulai dari Kak Kiki boleh? Silakan Kak. Oke, aku selama kuliah ya, banyak sih sebenarnya. Dari semester 1
udah mulai keluar dari zona nyaman, ikut-ikut lomba di program studi, lomba nasional sampai pernah juga internasional. Kemudian juga abis ikut lomba-lomba semakin berani juga buat explore diri ke MC, host kayak gitu ya. Kemudian ikut-ikut kegiatan Kampus Merdeka. Jadi dulu sampai 3 kegiatan aku ikutin semua. Kampus mengajar, pertukaran pelajar dalam negeri sama KMMI. KMMI itu Tiga-tiganya? kayak short course gitu. Jadi per semester. Oh my god. Habis itu baru ikut juga bahasa organisasi dalam negeri luar negeri. Luar negeri itu dalam arti kayak PPI, karena ada festival luar negeri itu. Terus yang bikin aku bisa lebih cepat untuk dapat beasiswa itu aku join organisasi yang mana itu di bawah yayasan beasiswa, namanya Indonesian Scholarship Center. Jadi mempersiapkan diri lebih awal. Gitu. Ya udah, habis itu setelah itu aku semester 3 juga sempat exchange ke University Malaya selama 6 bulan. Habis itu ya udah belajar organisasi gitu aja sih. Oke, gila banyak Aktif banget ya. banget dari awal kuliah ya. Langsung nyoba makanya. semua produk Coba Kemendikbud tuh. semua ya. KM, PMM, KMMI. Iya tuh. Iya. Boleh spill rekening tabungan berapa nggak, Mbak? Itu Terlalu semuanya ini banyak ya. banget loh, Iya, beasiswa iya. juga. Oh. Wah, keren banget. Oh my god. Bagi waktunya gimana, Mbak Kiki? Iya. Susah nggak? Awal-awal iya harus beradaptasi karena kan harus nyimbangin kegiatan akademik sama non akademik. Nah pada awal juga karena aku sempat exchange ke University Malaya, di mana itu kayak UI-nya Indo, di situ agak sulit IPK-nya, jadi agak beda sama di sini. Nah tadinya mungkin lebih mudah, di sana jadi sulit untuk dapat nilai tinggi. Adaptasi lagi pembelajarannya ya. Terus kalau di sini aku masih ada separuh-separuh Indo kan di sastra Arab, kalau di sini full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Dari situ mulai bener-bener bisa manage waktu sih, kayak gimana skala prioritas, yang mana yang lebih prioritas aku prioritasin, belajar tentu aja. Jadi organisasi segala macam bukan alasan untuk nggak bagus di akademik gitu sih. Oke, lo udah satu Keren tahun banget. buat Mbak Kiki. Gila keren banget. Balance banget antara akademik dan juga pengalaman di organisasi, pengalaman juga Di di luar kegiatan. kampus, Iya, iya. di kegiatan luar kampus juga keren, Keren banget, keren banget. Oke, itu tadi Mbak Kiki ya. Sekarang kita geser ke Mbak Halda. Gimana? Kegiatan semasa kuliah, Mbak Halda? Apa aja sih? Oke, selama kegiatan kuliah di UAD itu so far menyenangkan banget sih. Aku kalau mengingat flashback masa-masa di UAD itu happy. Karena memang dari awal itu udah mulai aktif di organisasi, baik itu di tingkat program studi, fakultas maupun universitas. Kalau pas awal-awal tuh aku ikut kepanitiaan, biasa ya, kayak kepanitiaan milad milad prodi, milad fakultas, kemudian masuk ke BEM. Terus aku juga aktif di organisasi daerah, mau itu di kampus ataupun di luar, yaitu aku tadi kan dari Riau. Jadi aktif di organisasi daerah di internal maupun di eksternal kampus. Terus beranjak waktu kan kena pandemi juga ya waktu itu di 2020, itu lumayan agak redup, kayak pada pulang semua kan. Tapi aku memilih untuk balik lagi ke Jogja untuk bisa apa nih yang bisa aku lakuin kayak gitu kan. Aku juga ikut kayak volunteer, kemudian juga kayak kerja part time kayak gitu-gitu di luar. Terus juga ikut penelitian dosen waktu itu, ikut bantuin. Dan pas akhir-akhir pas sudah mau skripsi, yaitu mulai masuk ke PMB gitu. Nah di situ jadi host di PMB, masuk ke tim kreatif. Aku tuh happy banget karena relate banget sama jurusan aku, ilmu komunikasi kayak gitu. Dan pastinya selama kuliah juga mengeksplor di jadi MC, jadi host, jadi moderator kayak gitu. Jadi kayak rasanya tuh relate dengan jurusan sama kegiatan di luar kuliah kayak gitu. Terus juga tadi time management ya. Sebenarnya tuh time management kayak gimana ya? Aku tuh nggak punya trik khusus karena sebenarnya masih sangat-sangat belajar sampai detik ini untuk time management. Jadi kayak yaudah sih dibablas aja, semuanya dijalanin. Yang penting tahu skala prioritas itu. Kayak mana nih yang paling urgent itu yang dilakukan dulu kayak gitu. Karena aku tuh lumayan maruk juga kayak gitu, kayak semuanya mau diambil, semuanya mau dikerjain kayak gitu. Kayak akhirnya pusing sendiri, terus kayak capek dan burn out juga kayak gitu. Jadi kayak bingung mau ngerjain apa. Tapi selama kuliah sih karena udah lumayan banyak ngambil kegiatan-kegiatan, kayak udah lumayan ngerti lah sedikit time manajemennya gimana kayak gitu. Udah ngerti tubuh kamu tuh butuh istirahat enggak, atau butuh kamu lagi oke nih, kalau lagi oke udah kerjain kerjaannya. Oh gitu, itu ya teman-teman tipsnya ketika banyak kegiatan, tapi juga ada prioritas. Iya betul, tetap harus ada prioritasnya. Nah berarti kalau masuk tim kreatif tuh waktu di semester ngerjain skripsi, Mbak? Belum. Kalau aku tuh Udah ya? Udah mulai dari proposal. Udah mulai proposal. Struggle nggak, Mbak? Struggle nggak?
Soalnya aku juga merasakan. Kalau aku sih, oh enggak ya. enggak. Bukan juga nih. Iya sih Kalau sama. struggle tuh gimana sih? Malah aku ngerasa sedikit kebantu karena aku diharuskan datang ke kampus terus. Terus jadinya bisa deket dan bisa gampang buat bimbingan ke dosen. Oh iya ya. Terus juga banyak kenal dosen juga kan. Iya. Terus kayak ngerasa ya udah di kampus ngerjain skripsinya, jadi inget sama skripsi. Iya malah jadi lebih dekat dengan skripsi ya. Soalnya masih di lingkungan kampus sih, Iya. mau mikir yang lain juga. Iya, bener. Skripsi nih, Iya. skripsi. Benar. Pas nyangkul. Kalau Ada kayak tetap skripsi. lupa gitu. Iya. Oke, kalau Mbak Kiki struggle nggak? Dari sebelum masuk PMB aku udah struggle sebelumnya. Karena Iya loh, dari kebetulan awal. Dospem aku naik haji, jadi Ya nggak Allah. bisa dihubungi. Susah dicarinya gimana? Betul banget. Plot twist Jadi, banget. jadi aku harus ganti dospem dan ulang lagi ujian. Jadi udah seminar proposal, aku ulang lagi seminar dari awal dengan judul dan dosen yang beda. Gitu. Tapi dari aku tadinya kan sedih banget ya, kayak udah setengah jalan, yang lain udah pada selesai. Iya. Aku harus ngulang lagi. Ternyata dari kejadian itu pelajaran yang aku ambil semua itu pasti ada hikmahnya. Dari situ karena aku pindah judul ke penerjemahan, sekarang aku bisa lanjut ke S2. Iya, wah, keren banget. Jadi S2 penerjemah. Iya, penerjemahan. Keren banget. Justru gara-gara dosen Mbak naik haji malah Iya. jadi ada jalannya sampai Iya, sekarang bahkan. Iya. bener. Ada aja gitu. Iya ya. loh. Mbak ngecat dospemnya yang dulu nggak? Makasih ya Pak, sekarang jadi saya jadi Enggak. penerjemah. Enggak ya? Saya OT Australia nih Pak, gara-gara baru naik haji gitu. Makasih ya Pak udah naik haji. Iya. Iya, kan dua-duanya ini Mbak Maya kan jadi host dan juga MC di tim kreatif kan ya. Terus ada nggak sih? Aku kan juga bagian host kan Kak. Terus beliau juga foto video tapi juga merangkap host Iya gitu. Jadi sih, tapi di bukan sini kita mainku di situ. Ya, tapi belajar tapi, lah. Iya betul, belajar. Gimana Terus sih? dituntut juga multi talent gitu. Kalau gimana cara untuk menghilangkan blank, nervous gitu? Apalagi Ngerasa nggak? saya masih awal-awal. Sama sih, aku juga. Wah, kamu Aku juga jangan, nervous. jangan, Ngebleng ini, bisa, ini bisa. dari tadi aku mules nih. Gitu, misalnya. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya kalau blank dan nervous tuh hal normal banget sih. Orang seprofesional apapun, sekondang apapun tetap aja nervous kayak gitu. Yang penting kita tahu aja sih, tahu apa yang mau disampaikan dan riset dulu. Jadi kalau misalnya jadi moderator tuh ya udah cari tahu dulu orangnya biar kita tuh nggak kehabisan stok apa hal yang mau kita tanyain gitu, dan biar nyambung juga kayak gitu. Jadi kita kayak ngerasa punya power juga tuh di depan kamera kayak gitu. Terus ya banyakin latihan, sama kalau kalian ada waktu dan nggak malu gitu latihan depan cermin kayak gitu sih. Itu penting juga biar kita tuh tahu mimik wajah kita yang dilihat orang tuh gimana, terus Komuknya dua. kayak kira-kira suara kita gimana kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih belajar banget sih kalau hal itu. Tuh depan cermin. Ya ntar abis ini aku latihan terus. Di cermin nih. Sekarang aja. Jangan. Standar. Kalau Mbak Kiki gimana Mbak? Untuk menghadapi nervous kayak gitu-gitu. Kurang lebih sama ya, karena riset pasti nomor satu. Kalau teman-teman di bidang entertainment khususnya MC, host itu perlu banget untuk riset narasumbernya dulu biar semua pertanyaan tuh relate sama narasumbernya gitu. Terus juga mengenal gimana background narasumbernya biar apa yang kita sampaikan tuh masih nyambung sama narasumbernya itu. Kemudian yang kedua, ada juga kan tipe orang yang gampang ke distract. Kayak contohnya aku, kalau lagi ngomong kayak gini, misal tiba-tiba ada yang bersuara, aku bisa langsung tiba-tiba ngeblank. Tiba-tiba yang Noel dari belakang gitu Mbak. Iya, itu horor kalau kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu aku melatih diriku untuk fokus ya dengan mengatur nafas misalkan, terus ya fokus ke materi itu. Jadi ketika ada suara tetap bisa on track ke situ. Oke, gitu. Berarti belajar banyak ya dari banyak PMB ini. Kunjungan juga sering dulu. Iya. Oh, itu emang latih banget sih. Aku yang cuma dokumentasi juga ngeliat banget. Itu emang tempat buat teman-teman yang mau belajar nge-host juga. Boleh banget loh join PMB. Karena di situ tuh benar-benar belajar. Hubungi hotline di bawah ini. Kapan lagi dikasih wadah gitu loh. Iya sih benar. Buat perkembangan diri gitu. Kalau tadi ngomongin host ya. Suka dukanya jadi host tuh apa sih Kak? Setelah beberapa kunjungan yang telah dilewati, setelah beberapa acara-acara PMB Oh, nggak yang hanya dilewati. kunjungan, live Apalagi, juga ya? Iya, live yang pertanyaannya aneh-aneh Iya, kadang itu. ya. Wah, lumayan menguras tenaga ya. Iya. Iya sih benar-benar. Apa suka dukanya Kak? Suka dukanya itu kalau aku ya memori aku tuh ingetnya sih sukanya sih, banyak sukanya kayak gitu.
dulu tuh juga pas bulan puasa ya, kita juga pernah nge-live yang sampai dulu pas akhir udah mau tutup pendaftaran kan jadinya live terus gitu. Terus itu ya lumayan ngap gitu. Udah ya. Apalagi kan waktu awal-awal masuk pandemi juga kita masih pakai masker nggak sih? Iya, dia dia dulu ngomong Oh my God. Iya, dia dulu masih disaranin atau disuruh pakai masker untuk live-nya, walaupun kita di depan berdua-dua waktu itu kan, dan ruangan juga beberapa. Itu lumayan struggle sih di awal karena ngap banget, dan aku kan sendiri kalau live kan harus ngomong terus ya, karena kita nggak ada lawannya tuh untuk bicara kita sendiri kayak gitu. Terus kalau yang kunjungan-kunjungan juga so far aku happy sih, belajar banget karena kalau pas kunjungan kan lebih ke semi formal. Betul. Lebih ke semi formal, ketemunya sama guru-guru dari sekolah. Terus sama orang baru, sama adik-adik SMA gitu kan, kayak semi formal lah. Tapi kalau misalnya lagi di live streaming ataupun kayak bikin konten kayak gitu, itu lebih ke ya seru-seruannya sih, happy-happy, walaupun kalau pertanyaan di live streaming kan memang template ya. Maksudnya ada beberapa yang template kayak gitu. Tapi ya itu sih aku yang aku inget ya gitu. Kalau suka dukanya sih banyaknya sukanya. Aku happy sih selama di sini. Oke. Kalau Mbak Kiki gimana, Mbak? Kalau sukanya karena aku bisa dapat banyak insight baru. Contohnya waktu Sapa Prodi kita undang banyak banget kaprodi dosen yang dari berbagai macam prodi, yang tadinya aku taunya cuma prodi aku aja, aku jadi tahu oh akum kayak gini, oh biologi kayak gini, bahkan di luar fakultas aku jadi tahu oh ternyata mereka mempelajari ini loh, sehingga ketika ada orang yang nanya ke aku bisa jawab kalau oh kamu butuhnya ini, bisa kesini dan lain-lain. Kalau dukanya lebih ke kayak misalkan kita kan kalau host atau MC kan dituntut untuk selalu happy di depan kamera, nggak bisa kita lagi nggak mood terus ngomong-ngomong, itu kan nggak bisa ya. Capek ah. Kayak gitu juga harus tetap stay humble, walaupun dalam hati kita mungkin ada masalah atau gitu sih mungkin. Seru tapi seru ya, luar biasa. Kedua kakak kita ini emang aku speechless, maksudnya kayak sesibuk itu loh. Gak cuma nge-host sama ini aja, tapi kegiatan banyak lihat, gitu loh. Lihat dari awal yang tadi semester awal-awal. Kita juga rebahan scroll. Iya, cuma ya gimana? Lebih banyak nggak rebahannya, lebih banyak beraktivitasnya. Betul, beda sama kita ya. Kita mah full sehari. Ada tuh di siang hari selama matahari masih menyinari. Nah, ada matahari tuh di sini. Iya. Selamat editor. Sejengkal. Pada masyar belakang. Susah kan? Terus. Dari kesibukan yang super duper itu ya, dari aku sih nggak bisa bayangin kalau aku di situ. Iya. Kayak aku bikin story kayak capek ya Allah. Jamet sih. Itu ya sih. Cara aku reply jamet gitu. Itu gimana? Pernah burn out nggak? Pernah nggak? Di titik kayak capek banget. Kayak tadi aku pernah spill dikit ya tadi, tidak ya. Maksudnya pernah banget. Pernah banget. Jadinya kayak nge-stuck dan aku tuh jadi malas. Aku nggak mau bingung mau ngerjain apa kayak gitu. Tapi di situ butuh banget sih motivasi dari diri sendiri ataupun dari orang sekitar ya. Karena lingkungan tuh juga mempengaruhi banget. Kadang tuh ngerasa sendiri banget kalau di kosan sendiri, terus ngerasa kerjaan tuh numpuk. Kayak kuliah juga mau inilah, ini kerjaan inilah, apalah kayak gitu kan, deadline ini, deadline itu gitu. Pernah banget burn out, tapi kalau dari aku tuh tipsnya paling sadar lagi gitu loh, sadar terus ingat-ingat tujuannya. Yang mana dulu nih yang mau dikerjain, mana yang paling urgent, yang kalau nggak aku kerjain saat ini itu pokoknya kayak fatal kayak gitu kan. Nah udah dipikir lagi baik-baik, tenangin diri, tarik nafas gitu kan, terus ya udah pelan-pelan dikerjain lagi, terus pastiin. Nah, itu sih motivasi diri sama lingkungan itu penting, karena kalau misalnya lingkungannya tuh yang kayak apa ya, yang nggak suportif atau malah nambahin pusing, malah kayak makin burn out kayak gitu. Menurutku teman-teman penting banget sih juga memilih ya, maksudnya tuh bukan memilih teman, tapi memilih lingkungan yang tepat untuk kalian tuh bisa bertumbuh kayak gitu. Karena masa-masa kuliah, apalagi masa-masa kuliah S1 tuh nggak akan pernah terulang lagi. Walaupun kalian mau kuliah lagi, S2, S3 ataupun nanti lanjut apapun, tetap beda ya. Pernah merasakan vibes S1-nya kayak gitu. Jadi pintar-pintar banget lah kayak gitu sih. Kalau dari Kak Kiki nih, apalagi yang dari awal udah semua kegiatan Kemendikbud diikutin, masa sih nggak ngerasain burn out?
nggak mungkin ya. Itu gimana buat keluar dari hal-hal gitu? Aku burnout pasti, apalagi pasti banyak masalah juga di luar akademis kan. Apalagi yang paling banget kerasa itu waktu, jadi semua yang aku alhamdulillah sudah capai sekarang itu sudah aku planning dari aku semester 1 menginjak kaki ospek di UAD. Jadi dari UP2K ya, kalau di sini itu dari cutting-cutting yang exchange itu udah aku main, oke aku mau exchange semester 3 kayak dia, aku mau jadi sudawati terbaik kayak dia, aku mau lanjut kayak dosen aku yang keliling kemana-mana. Jadi semua itu sudah harus terplanning dari awal untuk jadi motivasi besar buat teman-teman. Nah ketika aku burn out, jadi aku suka nempelin sticky note di kamar. Aku tuh mau kemana aja, sampai peta dunia ada yang mau aku kunjungi mana aja. Jadi ketika burn out itu ya aku lihat lagi, ketika aku bilang kalau aku capek aku nggak bisa ke situ loh gitu. Ya jadi balik lagi untuk semangat lagi, ya benar tadi harus ada lingkungan yang suportif, teman, partner dan lain-lain. Masuk organisasi pun juga bisa untuk membantu teman-teman yang punya satu tujuan sama teman-teman. Oke, gitu, keren banget, tepuk tangan teman-teman. Itu tadi ya, gimana tipsnya kalau burnout? Kalau Kak Alda itu tenang, Terus seperti time management tadi, cari mana yang paling penting untuk diduluin, selesaiin. Kalau Kak Kiki inget tujuan awal. Betul, gitu. gila, keren banget. Udah nggak magang lagi nge-hostnya guys, bagus, keren. Iya bener banget, tapi emang lingkungan tuh sengaruh itu sih kalau menurut aku. Iya, kalau cari partner yang suportif, partner suportif, biasa aja. Partner. Iya, kayak salah deh, harusnya aku yang partner gitu. Deh, orang aku apa? jomblo fisabilillah. Nah, pesan-pesan nih Kak buat yang adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi ngerjain skripsi. Betul. Saya, Mas Fahrul. Emang Anda udah mulai mikir 3 penelitian judul, oh my god ya, agak di sini pentingnya ini aja sebelum syuting tuh kayak judulnya apa ya, belum kalau dijelasin panjang ya. Silakan Kak buat apa ya, pesan-pesan buat adik-adik yang sekarang lagi struggle untuk ngerjain skripsi. Apalagi tadi diinget di awal itu kakak-kakak berdua ini masuk ke PMB itu pas lagi mau ngerjain skripsi gitu loh. Yang mana teman-teman mungkin mikir kayak apa mau ngerjain skripsi itu harus ngosongin semua kegiatan, fokus ke skripsi gitu. Gimana menurut Kak Alda dan Kak Kiki nih? Kalau aku kasih perspektif dari pengalaman pribadi aku ya, karena kan pengalaman orang beda-beda di skripsinya. Kalau aku, karena aku sempat mengalami stuck di skripsi sehingga harus ngulang lagi dari awal. Pelajaran yang akan aku share adalah di awal teman-teman nggak usah terlalu terburu-buru buat judul, karena kalau aku lihat teman-teman aku juga banyak yang terburu-buru di judul, terus terburu-buru di seminar proposal. Ya emang seminar proposalnya jadi cepat, lebih cepat dari yang lain. Tapi dia akan besar kemungkinannya untuk stuck di datanya, entah ada yang salah atau entah ternyata corona kamu ambilnya ke lapangan nggak bisa ya waktu itu aku juga salah di situ. Jadi harus benar-benar melihat di lapangan itu apa sih yang emang apa sih teman-teman itu bisa raih gitu. Jadi nggak usah terlalu perfect pikirannya, aku mau yang nggak ada di dunia ini misalkan, atau nggak pernah ada di universitas ini, nggak usah ya, karena untuk skripsi itu yang penting selesai. Jadi kalau dipikir doang emang berat, aduh gimana ya, harus berapa halaman, 60 halaman, harus begini. Semua yang dipikir tuh pasti berat teman-teman, tapi kalau udah dikerjakan ternyata ya bisa aja, kita udah lulus sekarang gitu. Ya jadi mulai aja riset jurnal dari sekarang, suka baca jurnal, karena kalau udah dicicil suka baca jurnal tuh pasti bakalan gampang banget untuk ngerjainnya. Itu kunci utamanya. Gitu. Jangan buru-buru judul, jangan kayak aku tadi barusan ngomong. Berarti harus nentuin topik dulu ya Kak ya? Betul. Yang penting itu topik dulu, sesuai sama keadaan. Jadi aku nasehatin dia padahal aku aku mah udah jalan. Udah 24, 25. Bye-bye. Ayo. Mahasiswa. Kalau dari Kak Alda? Oke, kalau dari pengalaman pribadi aja ya bisa nyeritainnya. Kalau aku itu dari awal, ya itu sih, udah mikirin. Kalau di aku tuh mikirnya gini, kamu punya akses nggak untuk mencari datanya, kayak gitu. Karena nggak perlu ngoyo banget, kita kayak pengen meneliti perusahaan impian kita misalnya, atau perusahaan impian yang kita pengen masuk kerja di sana, misal, atau brand yang sering kita pakai gitu. Aduh, kayak misalnya kalau kamu punya akses ke sana ya monggo silahkan gitu, karena yang paling penting kan di datanya ya. Kamu bisa nggak buat ngambil data ke mereka, kamu bisa nggak wawancarain mereka kayak gitu. Jadi
nggak usah perfect banget, emang skripsi itu yang penting selesai, dan skripsi yang baik itu adalah skripsi yang dikerjakan dan skripsi yang selesai. Kayak gitu. Dan buat kalian yang di kampus gitu ya, maksudnya dimanfaatin banget lah, dimanfaatin karena di kampus ya, karena dulu aku ngerasa banyak banget teman-temanku itu yang mereka setelah pandemi tuh kayak kabur-kaburan gitu loh. Jadi kayak udah lupa tuh sama kampus, udah lupa, dan aku tuh bersyukur banget bisa dapetin kayak apa ya, kegiatan yang aku tuh harus ke kampus terus kayak gitu. Jadi ada meja yang proper walaupun pas lagi nggak nge-live gitu kan, tapi di sini aja terus kerjain nyicil-nyicil. Jadi kayak ngerasanya lebih apa ya, lebih dipermudah aja pas di momen itu, dan syukurnya bisa lulusnya tepat waktu itu. Dan ya itu yang penting selesai aja dan gak usah perfect. Kalau disuruh revisi after sidang ya udah direvisi aja, dikumpulin ya udah gitu doang. Iya, berarti nggak usah terlalu banyak dipikirin ya. Sih kalau skripsi bener, karena ya udah ntar lulus juga kok. Ayo nggak usah dipikir lah. Iya nggak gitu. Oh enggak ya? Bukan berarti nggak usah dipikir terus nggak dikerjain. Oh dikerjain, bikin-bikin. Tapi jangan terlalu dipikir. Ya berarti emang sih kalau skripsi itu emang harus dikerjain aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Jangan terlalu idealis ya kayak bener ya. Iya benar. Oke, kita flashback tadi. Kalau Kak Halda kan tadi kesibukan setelah kuliah kan juga ada jadi konten kreator ya. Terus kalau Kak Kiki sekarang juga udah persiapan untuk beasiswa LPDP-nya ke Australia. Nah kalau Kak Halda awal mula jadi konten kreator tuh gimana? Iya, setelah lulus ya. Atau pas kuliah juga udah mulai bikin konten? Sebenarnya itu malah mulainya pas di PMB sih. Iya, mulainya pas di PMB ya. Dan itu sebenarnya nggak aku rencanain, tapi sebenarnya aku tuh dari awal kuliah itu dan dari awal masuk UAD sih, emang anaknya tuh demen depan kamera gitu, kayak create konten tuh suka kayak gitu, emang udah kayak gitu. Nah dulu tuh senengnya malah di beauty, jadi aku dulu udah mulai konten beauty, mungkin kalau followers lama tahu kan. Jadi tuh aku dulu konten beauty dulu pas pandemi. Jadi pas pandemi itu kan full di rumah ya, full di kosan doang, nah itu tuh konten beauty. Tapi di situ aku ngerasa kayak nggak growth nih gitu, kayak stuck aja. Terus aku kayak muter otak kan, terus konten apa gitu. Terus habis itu join di PMB, terus juga ada kan teman kita tuh yang di PMB namanya tuh Kak Fajar, mungkin teman-teman tahu. Nah, tahu. Lebih aktif di TikTok duluan gitu loh. Terus kita kan kayak, gimana sih Jar, gimana sih gitu kan. Akhirnya itu tuh kayak nggak sengaja banget sih, nggak sengaja banget bisa akhirnya ngonten kayak gitu, dan sampai akhirnya bisa ngonten kuliner juga. Itu tuh nggak sengaja banget, kayak iseng aja waktu aku ngevideoin apa ya, lupa, kayak Malioboro apa gitu, pokoknya tentang Jogja gitu. Terus videonya naik dan aku kayak mulai mencari gimana ya. Jadi kalau menurutku kalau kalian mau berkarir di TikTok atau di Instagram itu gitu, tentuin niche-nya dulu kayak gitu. Tapi untuk menentukan itu tuh nggak bisa sesuka hati kita sih. Maksudnya kayak kita harus melihat peluang. Kita harus melihat peluang. Peluangnya apa nih? Jadi harus jeli melihat peluang. Itu sih awalnya malah di awal PMB itu. Jadi pas di PMB itu juga suka ngonten juga. Udah mulai dapat endorsan, gitu. Udah mulai tipis-tipis waktu di PMB, kayak pernah sih dikirimin apa terus dimakan bareng-bareng gitu. Udah mulai waktu di PMB, terus setelah lulus aku terusin kayak terus juga nyari kerja tempat lain juga, kayak nyari yang full time, terus sudah lanjut kuliah. Karena kayak mikirnya belum mau pulang juga nih, masih di Jogja kan, terus kayak manfaatin waktu ya, lanjut aja gitu. Padahal juga awalnya nggak direncanain sih kalau mau kuliah lagi. Gitu. Berarti awal-awal konten juga bareng Mas Fajar itu atau nanya-nanya aja? Bukan bareng yang pergi bareng tuh enggak, tapi ya nanya-nanya gitu, kayak sharing-sharing aja kan, kita ngumpul-ngumpul di sini nih gitu sih. Oke, itu tadi kalau Mbak Halda berarti ngontennya tuh awal-awal karena emang suka di beauty ya, suka ngonten terus juga awalnya beauty. Malah nggak tahu akhirnya kenapa jadi makanan. Kuliner. Itu di pandemi mulainya. Tahun 2022 awal sih. Setelah kan? Iya, 2022 awal, habis itu kan puasa tuh. Ramadan 2022 itu lumayan jadi naik banget. Udah mulai ini berarti udah mulai new normal ya? Iya, kan kita PMB 2021 akhir 2022. Gitu guys, awal-awal mulai ngonten. Buat teman-teman yang pengen ngonten, yang ingin mengikuti jejak Kak Halda, boleh follow Instagram dan juga TikToknya Kak Halda. Di mana Kak? Di sini. Pokoknya follow aja ya guys. Pokoknya kalau
mau ngonten tuh jangan overthinking dulu, kayak aku nggak bisa ngedit, atau nanti malu dilihatin teman, apalagi di tempat rame kan kak, atau kayak nanti orang-orang ngatain aku kayak sok-sokan, itu tuh sih paling mau sendiri gitu, bikin overthinking, padahal juga orang nggak mikir gitu sih, bodo amat ya, ngedit aja, post aja, walaupun aku juga masih malu sih. Yang penting berani memulai dulu ya kak ya. Percaya diri aja gitu, karena kan HP sendiri, sosmed sendiri. Mereka juga ngabiarin pulsa kita. Udah santai. Gimana? Ada kepikiran mau jadi konten kreator? Kayaknya enggak sih. Kenapa? Untuk ngomong kayak gini aja saya terbata-bata. Untuk ngomong empat mata aja kebalik-balik. Gitu. Iya. Kamu kenapa lagi? Konten yang orang untuk introvert itu juga. Iya, dia introvert banget kak. Kayaknya aku mau bikin kayak Formika gitu deh. Formika tuh apa? Yang gimana? itu yang Android tau nggak? Di sini akan ada muncul Android ya. Cari apa? Ya mungkin kita yang nggak update, nanti kita cari. Iya, tiga-tiganya nggak tahu, lu doang yang tahu. Iya emang algoritma TikTok tuh aneh. Oke, itu tadi kalau Kak Halda kan jadi apa sih? Puasa nih jadi kayak gini belibet, konten kreator. Nah kalau Kak Kiki kan jadi penerjemah, gimana awalnya bisa jadi penerjemah Kak? Oke, penerjemah buku. Jadi aku lebih ke penerjemah tulis ya, bukan interpreter. Jadi aku tuh sebenarnya basicnya udah bahasa Arab dari pondok 6 tahun. Jadi memang udah di situ gitu ya bidangnya. Pesantren mana Kak kalau boleh tahu? Di Gontor aku. Oh di Gontor. Oh my god. Keren banget. Itu Darussalam. lanjut di S1 Bahasa Sastra Arab. Nah, tapi sebenarnya tuh nggak dibagi rumpunnya gitu guys. Jadi aku belajarnya terjemah secara general. Karena skripsi aku ngambil penerjemahan, jadi aku tahu teknik-teknik metode menerjemahkan dan lain-lain. Akhirnya setelah selesai yudisium, aku langsung ke penerbitan buku di Jogja, ada salah satu di sini. Aku langsung apply jadi penerjemah buku dan kebetulan memang dibutuhkan di situ. Nah, karena baru masuk, ternyata langsung ditawarin untuk jadi editor juga. Jadi aku merangkap penerjemah sekaligus editor. Nah, editor ini memperbaiki karya dari penerjemah Arab lainnya. Nah, kebetulan penerjemah Arab lain itu nggak pernah dapat mata kuliah terjemah atau mungkin bahasa Arabnya masih terbatas. Jadi di situ aku benar-benar ke pressure banget karena harus merombak lagi karya mereka banyak banget ya. Jadi dikejar deadline dan lain-lain. Ditambah lagi aku ada keterbatasan di penerjemahan karena aku hanya dapat general kan. Habis itu akhirnya aku memutuskan untuk lanjut S2. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar jadi penerjemah, kuncinya adalah teman-teman harus punya basic teknik dan juga metode-metode at least kalau memang mau jadi penerjemah karena bahasa Arabnya aja nggak cukup gitu. Oke, gitu. Oh. Lumayan banyak yang harus dipersiapkan Iya, ya. betul. Aku sendiri pernah belajar bahasa Arab. Kebetulan pondok juga 3 tahun doang sih, tapi ya pondok lah ya. Pondok pesantren kilat. Enggak. Pondok sambel. Pondok lesehan. Itu emang belajar bahasa Arab tuh. Baru duduk lesehan. Udah sudah lesehan terus. Emang belajar bahasa Arab tuh nggak gampang. Iya ya. benar. Aku juga pesantren kan, tapi bukan pesantren yang bahasa gitu loh Kak. Pesantren kilat. Balas lagi. Enggak, pesantrennya lebih ke kayak tahfidz sama kitab gitu. Cuman kitabnya yang nggak yang nafsu soroh banget gitu loh Kak. Kalau Gontor kan emang pesantren bahasa gitu. Top tier. Iya, gila. Iya, Darussalam Gontor. Siapa yang nggak tahu coba? Iya, benar banget. Susah nggak sih Kak jadi penerjemah? Struggle-nya banyak Kak? Iya, susahnya lebih ke dikejar deadline gitu kan. Berarti Ditambah bekerja di lagi- bawah tekanan? Iya banget, ditekan, sangat ditekan. Karena harus cepat, mereka kan juga akan bayar orang-orang yang layout, nge-chat, iya, kita benar nggak boleh juga. lambat di situ. Sedangkan banyak banget revisi, aku juga masih terbatas. Akhirnya setelah berhasil nerjemahin 1 dan ngedit 5 kalau nggak salah, akhirnya sekarang udah di Gramet bukunya. Aku keluar untuk lanjut S2 dulu baru nanti balik lagi. Oh gitu. Bukunya apa Kak kalau boleh tahu? Fathur Robani. Fathur Robani. Boleh teman-teman kalau kepo seperti apa sih terjemahan buku Fathur Robani, boleh nanti ke Gramedia ya Kak ya? Itu. Itu tadi struggle-nya jadi penerjemah, terus juga hal-hal apa yang perlu dipersiapkan jadi penerjemah. Keren banget. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak berdua yang ada di depan kita. Keren banget. Balik lagi ke Kak Halda. Kak Halda, ada nggak sih tadi kelewat kayak tragedi lucu waktu tag konten?
Kan itu kan di depan orang umum ya, rame gitu kan. Oke. Tragedi lucu. Iya, ada nggak? Ini spesifik kita tanyanya. Kepleset kah? Oke, tragedi lucu. Iya, coba ingat-ingat ya. Sebenarnya tragedi lucu, aku nggak ngerti sih, karena pasti perspektif lucu orang beda-beda. Iya sih. Ada yang kalau ngerasanya aku lucu, orang Iya, tapi lucu nggak Bahalda? Lucu. Nggak dong. Kalau lucu gitu apa ya? Mungkin gimana ya? Kalau nggak yang teringat memorable banget deh waktu take konten apa Mbak? Kalau take konten itu tuh sebenarnya kita kan ke lapangan ya, kita di lapangan dan itu tuh pasti kadang tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita, sama kondisi kita gitu ya. Misalnya aku tuh pernah yang biasa sih tapi lumayan ini. Jadi tuh aku pertama kali dapet visit yang rame-ramean bareng konten kreator lain. Oh iya, wah. Terus? Aku tuh baru di situ tuh momen pertama kalinya aku bertemu dengan konten kreator se-Jogja dan itu rame banget dan itu tuh salah satu tempat kuliner gitu yang dia ngundangnya banyak banget, itu pasti dia jor-joran banget kayak gitu kan. Nah tapi sayangnya pas mau ke sana, kenapa? Itu tuh hujan deres deres banget. Terus waktu itu kayak aku tuh nyampe saat aku kira bakal diundur apa gimana. Terus ternyata udah pas nyampe sana itu tuh kayak udah rame banget, tapi tuh pada umpek-umpekan gitu loh, orang pada nge-shoot aku kayak ini kok kayak gini. Gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, kayak masih newbie banget gitu, kayak bingung gitu harus ngapain. Dan di situ tuh tempatnya tuh kayak kecil dan gimana ya, kayak nggak proper gitu loh. Terus kayak hujannya deres banget, jadi itu nggak lucu sih, tapi aku inget momen memorable banget ya. Memorable banget kayak karena itu awal-awal konten, tapi alhamdulillahnya konten aku waktu itu viral. Ramai. Waktu itu ya konten itu Bayar ya. terbayar gitu. Boleh spill tempatnya nggak? Konten apa waktu itu? Nggak boleh. Berarti pas itu tempatnya emang lagi viral ya? Iya, tapi banyak hal lah yang aku ketahui setelah terjun ke konten kuliner. Dulu tuh cuma kayak sebagai penikmat ya, penikmat konten-konten kuliner. Terus sekarang banyak menciptakan gitu ya? Ternyata, ternyata mereka datang ke sana tuh di invite. Gitu. Ternyata mereka tuh suka. Tapi kalau kayak gitu tuh riset dulu nggak sih Kak? Misal mau ke tempat kuliner apa gitu, terus Kakak riset dulu? Pasti sih, karena kan kalau sekarang itu kan lebih banyak masuk brand juga ya, maksudnya ke endorsean juga gitu. Pasti sebelum datang ke sana aku selalu mintain briefnya dulu, terus lokasinya di mana dan apa aja yang mau di highlight gitu. Tapi memang ada aja sih, karena kita juga macam-macam ya. Ada yang udah biasa nge-invite influencer gitu, ada yang belum pernah. Iya, betul. Terus kayak aku pasti riset banget, aku nyari Instagramnya dulu. Ini tuh gimana ya, aku pun ngasih rate itu tergantung dia restoran apa atau tempat kuliner apa atau masih UMKM kayak gitu. Jadi itu juga dari awal udah riset dulu mau ngasih rate berapa ke mereka kayak gitu. Terus aku pasti mintain SOW-nya yang jelas, briefnya yang jelas kayak gitu. Jadi pas aku nge-shoot ke sana, pas aku datang ke sana tuh kayak nggak mulang-mulang dan takutnya nanti setelah balik mereka minta revisi atau retake atau kayak gitu. Semuanya harus butuh riset ya, apapun itu yang paling betul. biar nggak puyeng pas ngerjain. Iya, betul sekali. Menarik banget ya. Menarik banget. Iya. Udah diceritain panjang, menarik banget ya. Bener sih menarik, cuman ya benar. Terus gimana? Jadi dari perjalanan yang sangat panjang itu dari awal kuliah tadi sampai sekarang yang Kak Kiki memplanning mau jadi apa ngelakuin apa aja. Alda harus melakukan yang terpenting dulu dengan mengambil segala resikonya gitu. Terus? Apakah UAD mensupport dari hobi, dari karir gitu Kak? Dimulai dari Kak Kiki boleh? Silakan Kak. Sangat support ya. Dari hobi sebenarnya kalau hobi kan hobi aku membaca, tapi waktu aku di perkuliahan itu aku mengalihkannya ke baca berita. Jadi lomba-lombanya ke baca berita Arab kan waktu itu. Nah, semua perlombaan itu tidak ada yang aku mengeluarkan biaya. Jadi mau berangkat ke Jakarta, mau berangkat ke
mana-mana itu full dibiayain. Kemudian kalau menang itu tidak diambil juga uangnya buat kita gitu. Jadi benar-benar disupport dari segala hal, dari konsumsi, dari transport, dari support dari dosen-dosennya juga ya, latihan dan segala macam. Jadi untuk teman-teman nggak perlu takut kalau mau lomba ataupun mau misalkan mau ikut UKM ya, di sini kan ada banyak banget ya. Nah, teman-teman ikutin aja karena bakalan bisa support apa yang teman-teman inginkan nanti ke depan. Jangan takut, yang punya prestasi, punya bakat, ayo ikut aja ke UAD karena nggak bakal redup, justru bakal di support gitu ya. Marketingnya jalan, Bos. Ayo, mudahkanlah saya lulus. Kalau dari Kak Alda nih, kalau dari segi karir apakah sangat disupport UAD gitu? Iya, sama sih, sangat disupport. Terlebih khususnya sih prodiku ya, di ilmu komunikasi. Aku ngerasa di Ilkom support banget dosen-dosennya juga, dan ya itu sih banyak hal yang bisa aku explore selama kuliah gitu. Maksudnya dari MC aja tuh ternyata ada feedbacknya kayak gitu. Maksudnya kayak ya mahasiswa ya, masih udah belajar lah gitu kan, dikasih kesempatan aja udah happy. Tapi ternyata disupport. Terus sampai akhirnya yang aku tuh mulai aktif konten, dan akhirnya tuh sudah dilirik juga sama dosen prodi waktu itu benar-benar disupport banget. Dan kayak apa ya, aku tuh ngerasa relate aja semuanya, dari jurusan aku, dari hobi aku, sama kegiatan aku, dan disupport juga sama kampus kayak gitu. Jadi aku ngerasa UAD tuh suportif banget dalam hal karirku sampai di titik ini kayak gitu. Sampai aku udah kuliah lagi juga kan, ngerasain kampus yang lain juga, tetap aja aku tuh kayak kangen gitu loh, kangen banget dulu di UAD, vibes-nya di UAD, dan banyak hal yang aku inget di UAD kayak gitu. Sampai lulus pun memori-memorinya tuh masih memori-memori yang indah lah gitu, walaupun banyak juga ya. Ini terlihat terkesan peres. Tapi banyak indahnya ya Kak ya? Iya, banyak happy-nya sih. Aku kayak ngerasanya tuh support banget sih UAD. Tapi gini sih teman-teman, karena kan banyak hal ya yang bisa kalian explore. Bisa kayak Kak Kiki kan lomba-lomba ya, lebih ke akademik dan akademik kayak gitu. Kalau aku tuh kayak ngerasanya lebih hobi-hobinya tuh kayak disalurkan kayak gitu, dan ngerasa relate dengan jurusan kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kalian tuh di UAD jangan seuzon dulu sama kampus kayak gitu. Maksudnya ya udah tunjukin bakat kalian, nanti bakal bisa disupport sama kampus. Betul. Tepan dulu dong buat UAD. Keren banget memang, selain fasilitas yang menunjang, dosen-dosennya juga mendukung, relasinya juga luar biasa, banyak banget, akhirnya bisa mengantarkan Mbak Halda dan juga Mbak Kiki ke titik karir yang sekarang udah luar biasa banget, keren banget. Terus semangat ya Kak ya. Semangat teman-teman semuanya. Semangat. Satu kata Kak buat UAD apa Kak? Dari Kak Halda. Dari Kak Kiki dulu. Request lagi. Iya, satu kata buat UAD. Berprestasi. Dari Kak Alda? Belum siap, kaget. Satu kata dong. Iya, satu kata aja. Mau berapa? Satu esai boleh. Kebanyakan dong. Satu kata aja. Satu. Apa ya? Butuh bantuan teman. Teman-teman. Kalau friend 50-50. Satu kata buat UAD, sukses. Yes. Sukses. Oke. Tepuk tangan buat kedua bintang tamu yang pada hari ini. Keren banget, luar biasa, sangat menginspirasi, ya nggak? Betul. Iya. Udah gitu doang. Iya, bingung kamera sini. Ngomong, cepet ngomong. Aku bacanya gemes. Ngomong. Biar kameranya kesana sini. Biar gak bazir ya kelihatannya. Semoga teman-teman yang menyaksikan episode kali ini mendapat banyak insight ya. Amin. Nervous saya. Udah ketemu. Oke gitu ya teman-teman. Terima kasih Mbak Halda dan juga Mbak Kiki sudah datang ke sini untuk memberikan kita inspirasi yang luar biasa sekali. Dan sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, game session. Yeay. Cepet ya. Oke. 30 Siap. dari sekarang. Kalau ini tim kreatif sana apa tuh? Loket namanya apa? Cepetan. Sahabat. Iya, sahabat apa namanya? Sahabat kreatif, sahabat PMB. Iya, betul. Cepetan.
Satunya marmut. Satu enggak, udah pas. Cepet. Ya, putih abu bukan lang. Apa ya? Aduh, pas lupa lagunya coy. Di Kaliurang, kopi apa? Aduh, kopi. Bukan. Satu doang lagi. Bingung gue. Ya. Bisa ketemu ya nanti. Oke. Ya. Gua dulu kayak gini. Arisan, Mbak. Ready, 3, 2, 1. Bingung kan? Gado-gado. Lotek. Jakarta. Ketoprak Ya. Oke. Chemistry. Jogja. Tugu. Kabupaten. Sleman. Kabupaten. Bantul. Guling. Bantal. Aduh. Kok gampang sih? Terang bulan. Martabak. Gitu caranya, Kita yang gitu kosong, kita yang caranya. kosong. Kamu. Kamu lagi. 2, iPod. 1. Emang kita yang kosong? Berapa tebaknya? 3. Ih, banyak banget. Sayang banget. 5. Aduh. Gitu loh. Ntar ya kalau udah ada, Anda akan tahu betapa sulitnya. Aman. Udah belum? Ya? Udah. Duh, bego lagi gue. 3, Apa-apa. 2, 1. Perempuan sholat pakai? Mahasiswa? PUAD. Apa? Yang ngajar mahasiswa? Dosen. Ya, aku mau kasih saran bagi kamu. Buat bukaan? Takjil. Kan? Cepetan. Unggas, Kak Pink. Iya, dia unggas Pink. Nggak tahu kelinci. Bukan. Nggak tahu cepet. 2, 1. Sosro. 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 Teh botol sosro. Iya. Berapa? Berapa? 3. 3. Ya. 3, 2, 1. Sosro. Teh botol. Oke. Burung pink. Flamingo. Iya. Makanya. Yang buat nugas? Nugas pakai apa? Laptop. Ya. Nggak boleh kaki kanan. Islamic Center? Najib. Udah disebut. Iya, pas. Nggak boleh. Oh, Nggak boleh. ada IC-nya. Iya. Oke. Kendaraan Motor. umum yang Bis. yang Angkot. kayak ular. Pesawat. Kayak ular pesawat, ular bumi. Iya lagi. Pesawat gini-gini di atas. Ular terbang. Ular terbang. Capek. Yeay. Berapa? Tebak nggak ternyata? Ketebak. 4. 9. Udahlah, kalah. 9. Skornya di sini. Itu skor apa? Skor kita. Ya, skor host. Skor bintang tamu. Di sini Tiba-tiba muncul dari belakang Mas Fahrul. Dari belakang dari tengah. Mampus editnya, mampus. Yang edit siapa? Ini Justian. Itulah tadi kita udah main games, kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Halda dan juga Mbak Kiki. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Bonsai Muda episode keempat. Terus saksikan Bonsai Muda di setiap akhir pekan. Di hari Sabtu ya? Yes. Di hari Sabtu setiap pukul 15. Iya, pukul 3 sore di YouTube PMBUAD. Yes, betul sekali. Terima kasih untuk Kak Alda dan juga Kak Kiki. Terima kasih. Sukses terus ke depannya. Semoga Amin. lancar Australianya, semoga lancar Konten kreatornya. S2-nya dong. S2-nya juga, iya betul. Betul. Yang terbaik untuk para bintang tamu kita kali ini. Begitu saja. Begitu saja. Ya ayolah diantara. Dulu jangan Begitu saja. dipatahin. Ini lagi proses. Lu Jangan mikir kan? dipatahin. Iya, ntar dulu. Capek ah. Gak boleh capek. Oh iya, nggak boleh capek.
harus tenang. Itu kan Kalda, bukan. Enggak mau juga suka tantrum. Ya kan iya. Itu tantrum gitu tuh. Tantrum tuh kalau misal kena listrik. Kesetrum. Kesetrum tuh. Apa itu? Ini nggak jelas dah. Iya. Iya, terima kasih buat Kak Halda dan juga Kak Kiki udah datang ke sini. Sukses terus dan tetap saksikan Bonsai Muda. Aku Syafira pamit dan juga Saya Farul pamit. Tetap saksikan terus Bonsai Muda. ulang 4 kali. Obrolan santai, Jalan Muda. Yuhu. Bye.